menerima uang itu dan kemudian mencari orang yang menghutangi orang yang pertama dan kemudian membayar lunas kepada orang pemilik unta yang pertama. Dan akhirnya pada saat itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Ali membelikan belanjaan yang luar biasa untuk keluarganya, karena di pagi hari tadi dia mengalami sesuatu yang mungkin sedih, sedikit dramatis, tetapi kemudian tidak lama kemudian Allah menggantinya dengan yang lebih mulia, dengan lebih baik, sehingga kemudian Sayyidina Ali mendapatkan ma'unah, pertolongan yang sangat luar biasa dari Allah, sehingga pada hari itu beliau mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Dan kemudian Sayyidina Ali menggunakan uang itu untuk keperluan keluarganya dan untuk menyenangkan keluarga tercintanya. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Ali pun akhirnya setelah keperluan rumahnya beres dan menceritakan kepada istrinya, kemudian Sayyidina Ali pun pergi menemui baginda Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian setelah bertemu, hendak bertemu, agak sedikit kejauhan baginda Nabi menyambut Sayyidina Ali dengan wajah yang tersenyum. Baginda Rasulullah sudah tersenyum dari kejauhan. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, Allah dan para malaikat-malaikatnya memuji apa yang engkau lakukan." Masya Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah, Sayyidina Ali belum bercerita, tetapi Rasulullah sudah tahu bahwasanya perbuatan Sayyidina Ali dipuji oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Dan akhirnya Sayyidina Ali pun bercerita tentang apa yang dialaminya pada saat-saat sebelum beliau datang ke bait atau ke rumahnya baginda Rasulullah. Tetapi baginda Rasulullah, karena beliau seorang nabi yang mendapatkan wahyu, juga sudah mengetahui hal ihwal apa yang telah terjadi dengan keluarga putrinya Sayyidah Fatimah, juga begitu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kemudian setelah bercerita, baginda Rasulullah pun mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah orang yang membawa unta yang kemudian menjual unta tersebut kepada engkau, wahai Sayyidina Ali?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka kemudian baginda Nabi yang mulia mengatakan, "Wahai Ali, ketahuilah bahwasanya orang yang datang kepada engkau, yang menjual unta tersebut kepada engkau, tidak lain, dia adalah malaikat yang Allah sengaja utus untuk menolong engkau pada hari ini. Karena Allah begitu bergembiranya, Allah begitu melihat perbuatanmu, Allah begitu sukanya, sehingga kemudian Allah mengutus malaikat memberikan balasan cash pada hari itu juga kepada engkau." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memberikan pertolongan kepada fakir miskin, memberikan bantuan kepada fakir miskin, orang du'afa, orang-orang yang lemah, adalah perbuatan yang sangat mulia, adalah perbuatan yang sangat terpuji, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Nilai-nilai yang ada di balik bulan Ramadan ini, bagaimana kemudian kita yang hari-hari terbiasa makan enak, yang hari-hari terbiasa makan mewah, atau setidaknya terbiasa bahwa kita mampu untuk membeli sesuatu yang hendak kita makan, maka pada saat hari ini kita diajarkan untuk merenung bagaimana saudara-saudara kita kalau seandainya hari ini tidak makan. Kita diajarkan satu hari tidak makan, begitu lapar dan hausnya dahaga yang kita alami pada saat ini. Begitu juga lah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya tidak sebaik diri kita, tidak sebaik keluarga kita, yang mungkin kalau kita hanya ingin membutuhkan lauk pauk yang bahasanya agak enak, mungkin gampang tinggal sebut beli ke warung makan ya, yang siap saji mungkin bisa. Tetapi bagaimana kemudian dengan saudara-saudara kita yang pekerjaannya mungkin hanya mengambil daun nipah, kalau bahasanya kita orang Ketapang tuh kerjanya jual atap, yang mana rumahnya juga riot, hanya bersepeda. Begitu juga yang kemudian ada keluarga kita yang
berladang di tengah-tengah hutan dan lain sebagainya. Atau tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mungkin sedang di PHK dan tidak memiliki uang sama sekali, simpanan uang sama sekali. Pada saat itulah kemudian keimanan kita diuji, mampukah kita berbagi kepada mereka, sehingga kemudian kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna, tidak hanya kemudian saleh atau soleh secara individual, tetapi juga kita mampu mengimplementasikan soleh secara sosial. Para jamaah yang dimakan oleh Allah, kisah daripada Sayyidina Ali ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kepedulian atau mementingkan orang lain itu diutamakan di dalam keluarga atau di dalam ajaran agama kita. Bahkan Rasulullah pun begitu, para sahabat-sahabat pun melakukan seperti itu. Bahasa orang Ketapang itu sa'ina, bahasanya itu kita berlapar-lapar, keluarga kita lapar, yang penting kemudian orang lain itu hidupnya itu kemudian terselamatkan, orang lain kemudian hidupnya bisa kita tolong dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah dengan sebelah kurma. Ini mengajarkan bahwasanya untuk membantu orang lain, untuk membantu tetangga atau keluarga kita yang dalam keadaan yang tidak punya, tidak harus kita menunggu diri kita kaya. Kalaulah kita hanya memiliki satu kurma, dan itu pun hanya sebelah kurma, sedekahkanlah kepada mereka, bantulah mereka, karena hal itu pada kenyataannya dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebelah kurma. Para jamaah pendengar kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf para pendengar radio RKK, Radio Kabupaten Ketapang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam Al-Qur'an juga kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan kamu menjadi menyesal. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk apa? Jangan menjadikan tangan kita itu terbelenggu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah menjadikan kamu tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya apa? Kalau jadi orang tuh jangan nak kikir gitu. Tak usah pelit, tak usah pemasin. Tangan itu ditaruh di leher, tidak diulurkan gitu. Kalau bahasa orang Ketapang tuh biasanya kalau kode ada orang pemasin itu biasanya tangan kita digenggam orangnya macamnya biasa gitu, tangan kita sambil digenggam mengisyaratkan kalau orang tersebut pemasin umpamanya. Nah makanya kita ketika Allah ini menyindir dengan kalimat yang sangat luar biasa. Wala taj'al yadaka, jangan jadikan tangan engkau maghlulatan illa unukika, tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Jadi ibaratkan orang tangan kita ini dua-duanya itu taruh di leher. Artinya kita menahan diri kita untuk tidak berbuat baik kepada orang, sehingga kemudian kita ini enggan untuk mengulurkan tangan kita. Tetapi kemudian Allah juga mengatakan wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura, dan juga janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Jadi menahan tangan kita itu tidak boleh, dan terlalu mengulurkan tangan kita juga tidak boleh, tidak diperkenankan. Artinya apa? Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik, membantu orang lain. Tetapi kemudian Allah mengatakan, tetapi jangan berlebihan. Tak boleh berlebihan, artinya jangan sampai bantuan yang kita lakukan untuk menolong orang lain kemudian nantinya juga akan menyengsarakan keluarganya, seumpamanya sampai mendolimi keluarganya
sampai tidak makan keluarganya sehari 2 hari umpamanya, membantu orang lain umpamanya dengan membeli baju, pakaian dan lain sebagainya, tetapi anak istrinya tidak memiliki baju, tidak memiliki baju misalnya, bukan tidak punya baju ya, bajunya ada tapi tidak memiliki baju misalnya, maka sebaik-baiknya itu kata Allah itu adalah di antara keduanya, yaitu yang paling baik itu adalah yang pertengahan. Ini penting bagi kita para jamaah rahimakumullah, karena di antara nanti di akhir zaman itu, ketika nanti hari kiamat kubro akan datang, pada saat kiamat kubro itu akan datang, yaitu adalah ketika dimana manusia itu mau bersedekah itu tak ada yang mau menerima, tak ada yang mau menerima itu tidak ada. Sampai kemudian nanti itu bersedekah emas pun ke tetangganya itu tidak ada yang mau nanti, tidak ada yang mau nanti. Karena apa? Ketika ini aku punya segenggam emas, ini aku memiliki harta, terimalah harta sedekah pemberianku ini. Maka orang itu mengatakan tidak, aku juga sama memiliki apa yang kau miliki. Maka beruntunglah, mumpung sedekah kita masih ada yang mau tuh ya, bersedekah gitu tuh. Nah, macam kami ini yang ada di radio RKK nih, ya, radio Kabupaten Ketapang yang yang dipandu oleh Bung Saat pada kesempatan sore hari ini, yang mau bersedekah Bang Saat untuk buka puasa, silahkan, tidak usah nanggung-nanggung gitu ya. Apalagi pas ada penceramahnya pula hari ini ya. Bagi yang mendengar, mumpung masih ada waktu 5 menit tuh, bisa langsung start motornya bawa ke sini sedekahan untuk berbuka puasa. Nah, ini guyonan saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Intinya adalah bagaimana kemudian menjadikan diri kita ini khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana menjadikan diri kita itu menjadi orang yang baik itu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Memang saya menyadari, pribadi saya Al-Fakir menyadari, tidak mudah untuk melakukan sebuah kebaikan, tidak gampang melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk menolong orang. Tetapi yakinlah, ketika perbuatan itu semata-mata diniatkan untuk mengharap ridho dan rahmat dari Allah, fa insya Allah akan ada kemudahan, akan ada pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah bahwasanya innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji. Kalau mungkin saya pribadi ya, atau mungkin siapa Bang Saad, mungkin ketika berjanji mungkin ada ingkarnya, tetapi tidak demikian dengan janjinya Allah. Janjinya Allah itu pasti akan benar, pasti akan ditepati. Walhasil di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, marilah kita menjadikan diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa berintrospeksi diri ya, untuk melakukan amal soleh, kesalehan sosial. Lihat di sekeliling kita ya, karena sebaik-baiknya sedekah ya adalah kepada keluarga terdekat kita yang duafa, kepada tetangga kita terlebih dahulu yang duafa, baru kemudian kepada tetangga yang jauh. Dan sedekah yang paling utama menurut Imam As-Suyuti adalah bersedekah kepada orang alim. Ini harus diketahui, bersedekah ke orang alim. Maka kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di tradisi santri ya, maaf ini kita sedikit agak ngomong, kalau di Jawa itu, kalau bila mana wali santri, ini ngapunten ya, mohon maaf ini agak sedikit sedikit bercerita. Kalau ada wali santri mendatangi kiai atau pengasuh daripada anaknya di pondok pesantren, itu tidak, yang namanya buah tangan bahasanya itu pasti ada. Dan biasanya rata-rata buah tangan itu diganti, maaf, itu dengan uang. Ya, mereka tuh kalau bahasanya orang Jawa tuh sowan, kalau bahasa orang Madura itu nyabis, kalau orang Ketapang tuh ya silaturahim lah, mungkin bahasa gampangnya. Ketika menjenguk anaknya misalnya sebulan sekali, pengen ngajak anaknya keluar, dan biasanya kita pamit dulu kepada pengasuh ya. Ketika pamit itu Bang Saad itu, nanti itu ada salam tempel bahasanya begitu tuh, sedekah. Dan ini sangat berkorelasi menurut Imam As-Suyuti, mazhab Syafi'i, merupakan ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i ya, yang kita anut karena kita sama-sama pengikut mazhab Syafi'i. Sebaik-baik sedekah itu adalah bersedekah kepada orang alim. Dan yakinlah para jamaah, uang yang diberikan kepada orang alim, kepada pengasuh itu
akan kembali maslahatnya itu untuk orang ramai, biasanya seperti itu, jarang digunakan untuk pribadi-pribadi beliau. Dan ini merupakan amaliyah soleh yang dilakukan oleh orang-orang alim sebenarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di sore kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi Al-Fakir dan pada umumnya untuk masyarakat pendengar radio tercinta RKK Radio Kabupaten Ketapang. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sebuah ungkapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.